Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita lanjutkan pelajaran kita tentang bersih itu sehat. Anak-anak, tahukah kalian apa arti bersih dan suci? Bagaimana melakukan wudhu yang benar? Bagaimana pula melakukan tayamum yang baik dan benar? Ayo ikuti pelajaran ini. Insya Allah kalian akan mengetahui dan dapat mempraktikkan cara membersihkan diri dan bersuci yang baik dan benar. Ahmad selalu melakukan wudhu, karena itu wajahnya selalu bersih dan berseri-seri. Ahmad tergolong anak yang rajin mengerjakan sholat. Ahmad sadar agama Islam sangat peduli dengan kebersihan. Karena itu ia selalu menjaga badan, pakaian, alat-alat belajar, dan tempat tinggalnya agar selalu bersih. Bersih itu sehat. Orang yang bersih insya Allah akan terhindar dari penyakit. Mengenal arti bersih dan sehat. Bersih artinya bebas dari kotoran. Suci artinya bebas dari najis. Najis adalah yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah, seperti terkena jilatan anjing, darah, kotoran, atau tinja, dan air seni. Najis pasti kotor. Kotor belum tentu najis. Misalnya terkena tanah, terkena tinta, cat. Bersih atau suci dibagi dua, yaitu bersih dari hadas dan bersih dari najis. Hadas ada dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Contoh hadas besar seperti mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Cara menghilangkan hadas besar adalah dengan mandi atau tayamum jika tidak ada air. Hadas kecil, contohnya buang air seni, buang air besar, buang angin, menyebabkan batal wudhu. Menghilangkannya dengan cara dicuci dengan air bersih, kemudian melakukan wudhu. Jika kita akan sholat, badan dan pakaian tempat harus bersih dari kotoran dan najis. Cermati gambar berikut. Nomor 1 adalah badan, yaitu badan orang yang sholat harus bersih. Yang kedua adalah pakaian. Pakaiannya juga harus bersih. Yang ketiga adalah tempat. Yang dimaksud tempat adalah seluas sajadah di mana kita melakukan sholat. Bersih badan, pakaian, dan tempat tidak hanya ketika melaksanakan sholat. Lihat gambar. Tapi bersih badan dan pakaian harus diartikan keseluruhan kehidupan. Di luar sholat pun badan kita harus bersih. Bersih pakaian artinya segala sesuatu yang dipakai, seperti baju, celana, peci, atau topi, tas, sepatu, sepeda, bangku, meja, lemari, rumah, dan lain-lain. Bersih tempat seperti ruang tamu, ruang dapur, tempat tidur, tempat makan, tempat belajar, ruang kelas, tempat bermain, halaman, gedung, dapur, WC, kamar mandi, dan lain-lain. Cara membersihkan najis. Amati gambar di bawah. Membersihkan najis atau darah, air seni, dan tinja harus menggunakan air mutlak. Misalnya air sumur, air hujan. Caranya, air yang datang atau dikucurkan ke benda yang kena najis, bukan najis yang datang ke air. Lihat gambar. Cepok membersihkan kotoran seperti tinja adalah salah satu cara membersihkan najis yang sering kita lakukan. Cepok harus dilakukan setelah buang air kecil atau buang air besar. Cepok dapat menggunakan air, tisu,
batu, ataupun benda kesat lainnya. Bila cebok menggunakan air, maka tangan kanan menyiram kubul atau dubur, sedangkan tangan mengusapnya hingga bersih. Berdoalah ketika masuk ke toilet sebagai berikut. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan dan kotoran. B. Aku senang berwudu. Kalau kalian anak muslim yang baik, pasti senang berwudu, kata Pak Guru. Aku senang berwudu, kata Umi. Aku juga senang, Pak, timbal Fahmi. Oh ya, kalian semua senang, puji Pak Guru. Kalian pasti masih ingat, sewaktu duduk di kelas 2 SD, 2 tahun yang lalu, ada pelajaran tentang berwudu. Sekarang pelajaran itu kita periksa kembali. Sudah benarkah wudu kita selama ini? Wudu adalah ibadah yang sangat penting. Kalau melakukan wudu kita tidak benar, maka sholatnya tidak sah. Mari kita pelajari kembali tentang membasuh anggota wudu yang benar. Cara melakukan wudu. Nomor 1 adalah dianjurkan membasuh 2 tangan hingga pergelangan tangan. Nomor 2, dianjurkan berkumur-kumur dengan sempurna. Nomor 3, dianjurkan membasuh rongga hidung dengan cara menghirup air. Nomor 4, diwajibkan membasuh muka dengan sempurna. Batas muka adalah ujung dagu sebelah bawah dan tempat tumbuh rambut di atas kening sebelah atas. Batas sebelah kiri kanan yaitu pangkal telinga. Nomor 4, diwajibkan membasuh 2 tangan dari ujung jari hingga siku. Lebihkan basuhan dari batasnya agar sempurna. 6. Diwajibkan menyapu atau mengusap kepala atau sebagian atau keseluruhan. Nomor 7. Dianjurkan mengusap 2 daun telinga, bagian luar dan dalam. Nomor 8. Diwajibkan membasuh 2 kaki dari ujung telapak kaki hingga mata kaki. Lebihkan basuhan batasnya agar sempurna. C. Ayo belajar tayamum. Amati dan ceritakan gambar berikut. Anak-anak, tahukah kalian mengapa melakukan tayamum? Tayamum merupakan keringanan yang Allah berikan bagi orang yang kesulitan mendapatkan air atau bagi orang yang tidak diperkenankan menggunakan air karena sakit. Tayamum dilakukan sebagai pengganti dari wudu atau mandi wajib. Tayamum diperbolehkan apabila 1. Tidak ada air, baik berusaha mencari air tetapi tidak mendapatkannya, sedang waktu sholat sudah masuk. Yang kedua, sedang sakit. Apabila terkena air, bagian anggota wudunya akan bertambah sakitnya menurut keterangan dokter. Yang ketiga, dalam perjalanan musafir dan sangat sulit mendapatkan air. Bagaimana cara melakukan tayamum? Caranya adalah yang pertama, berniat. Nawaitu tayamumi istibahati sholati fardhon lillahi ta'ala. Itulah niatnya untuk melakukan tayamum. Yang kedua, mengusap muka dengan debu yang bersih. Letakkan 2 tangan pada debu dan usapkan ke wajah. Yang ketiga, mengusap 2 tangan sampai siku dengan debu yang bersih. Itulah tata cara melakukan tayamum. Adapun nanti praktek dan videonya insya Allah akan tayangkan video berikutnya tentang bagaimana cara melakukan wudu dan bagaimana cara melakukan tayamum. Sekian dan terima kasih. Pelajaran kita tentang bersih itu sehat. Mudah-mudahan
Dengan kita melakukan kebersihan, badan kita akan tetap sehat dan terhindar dari penyakit. Akhirnya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.